kalian dengan monyet bekatan? Monyet bekatan merupakan jenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan dan merupakan satu dari 2 spesies dalam genus Nasalis. Bekatan banyak tersebar di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekatan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah. Spesies ini dilindungi baik dari organisasi dunia maupun pemerintahan Indonesia. Bekatan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan dan juga merupakan fauna identitas Provinsi Kalimantan Selatan. Lebih lengkap tentang provinsi ini, inilah videonya. Kembali lagi di Afri Channel, channel yang memberikan wawasan dan informasi baru untuk Anda. Kalimantan Selatan atau Kalsel adalah provinsi paling selatan di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Luas Provinsi Kalimantan Selatan sekitar 37.530,52 km persegi. Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berada di kota Banjarmasin. Kota ini dijuluki dengan kota 1000 sungai. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kalimantan Barat sekitar 4.200.000 jiwa dengan 74,3% etnis Banjar, 14,5% etnis Jawa, 2,8% etnis Bugis, 2,2% etnis Dayak. Etnis Banjar merupakan etnis asli di provinsi ini yang terdiri atas 3 kelompok, yaitu Banjar Kuala mendiami kawasan hilir Sungai Barito dan Sungai Tabanio. Banjar Pahuluan mendiami kawasan hulu Banua Anam dan Banjar Batang Banyu mendiami kawasan hilir Banua Anam pada aliran Sungai Nagara. Bahasa daerah yang digunakan di Kalimantan Selatan adalah bahasa Banjar yang memiliki 2 dialek besar, yakni dialek Banjar Kuala dan dialek Banjar Hulu, dan rumpun bahasa Dayak di kawasan pegunungan Meratus. Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari beberapa sektor, antara lain sektor pertanian dengan hasil utama padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan buah-buahan lokal. Sektor pertambangan didominasi batu bara, minyak bumi, emas, intan, kaloin, marmer, dan batu-batuan. Sektor industri dan pariwisata. Sejarah Kalimantan Selatan. Kawasan Kalimantan Selatan pada masa lalu merupakan bagian dari 3 kerajaan besar yang pernah secara berturut-turut memiliki wilayah di daerah ini, yakni Kerajaan Negara Dipa, diteruskan oleh Kerajaan Negara Daha, dan diteruskan oleh Kesultanan Banjar. Kerajaan Banjarmasin berkembang menjadi kerajaan maritim utama sampai akhir abad ke-18. Sejarah berubah ketika Belanda menghancurkan Kerajaan Banjar pada tahun 1612. Penembahan marhum Raja Banjarmasin saat itu kemudian memindahkan pusat kerajaan ke Kayu Tangi yang sekarang dikenal dengan kota Martapura. Pada tahun 1734, VOC membuat perjanjian monopoli lada dengan Sultan Banjar dan mendirikan benteng di Banjarmasin. Tak hanya mengambil alih lada, Belanda juga mengambil alih jalur perdagangan laut dan memonopoli pemerintahan Kerajaan Banjar. Penjajahan Belanda membangkitkan amarah Kerajaan Banjar hingga berujung Perang Banjar pada tahun 1859 sampai 1905. Pada peperangan tersebut, Belanda membangun benteng Tabanio yang secara administratif berada di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
Setelah Belanda menyerah atas Jepang, Kalimantan Selatan mulai dikuasai oleh Jepang pada tahun 1942. Kala itu, tentara Jepang masuk ke Kalimantan Selatan melalui desa Bongkang. Pada awal kemerdekaan tahun 1945, Belanda kembali berusaha untuk menguasai Kalimantan Selatan. Belanda membentuk daerah-daerah otonom dengan dewan-dewan yang dikuasai Belanda. Namun, usaha tersebut tidak berjalan mulus karena kuatnya gerakan perlawanan yang dimotori oleh tokoh-tokoh Serikat Kerakyatan Indonesia atau SKI, Serikat Muslim Indonesia atau SERMI, dan para pejuang bersenjata yang tergabung dengan Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Proklamasi 17 Mei 1949 menjadi momen bersejarah ketika rakyat Kalimantan Selatan berhasil mengusir Belanda dan menyatakan kemerdekaannya karena telah bergabung sepenuhnya dengan Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1950, Provinsi Kalimantan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintahan RIS Nomor 21 Tahun 1950. Setelah Republik Indonesia Serikat atau RIS dibubarkan, pada saat itu Kalimantan Selatan masih menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan. Provinsi Kalimantan selanjutnya dipecah menjadi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956. Kalimantan Selatan menetapkan 14 Agustus 1950 sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Itulah ringkasan sejarah tentang Provinsi Kalimantan Selatan. Dan untuk mengenal tentang provinsi ini, berikut adalah fakta tentang Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah kota Banjarmasin. Kota ini merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil atau delta yang dipisahkan oleh sungai-sungai diantaranya Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, Pulau Insan, dan lain-lain. Lambang Kalimantan Selatan berbentuk perisai, di dalamnya terdapat lukisan bintang melambangkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rumah Banjar melambangkan kebudayaan yang tinggi, intan melambangkan kemakmuran, padi dan pohon karet adalah mata pencaharian rakyat Kalimantan Selatan dari bertani dan menyadap karet. Pita putih melambangkan kejujuran dalam bertutur kata, kelakuan serta tabiat, kebijaksanaan juga sikap setia kawan. Moto provinsi ini adalah wajah sampai kaputing, merupakan semboyan rakyat Kalimantan Selatan yang berarti tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir. Kalimantan Barat memiliki 13 kabupaten dan kota madya antara lain Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin. Pasar Terapung merupakan ikon yang ada di Kota Banjarmasin. Di Banjarmasin sekiranya ada dua pasar terapung yang terkenal, Pasar Terapung Muara Kuin dan Pasar Terapung Siring. Pasar Terapung Muara Kuin berada di atas Sungai Barito, Banjarmasin, sedangkan Pasar Terapung Siring terletak di atas Sungai Martapura. Pasar terapung ini sudah ada sejak abad ke-14 sebelum Kerajaan Banjar berdiri. Menara Pandang Banjarmasin merupakan menara dengan ketinggian 21 meter berada di Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Di menara ini kita dapat melihat kota dan pemandangan Sungai Martapura. Kota Banjarmasin dijuluki dengan Kota Seribu Sungai
Sumber dari Dinas Sumber Daya Air Kota Banjarmasin terdapat 102 sungai besar dan kecil. Sungai Barito merupakan sungai terlebar di Kalimantan Selatan, sedangkan Sungai Martapura merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Selatan. Jembatan Barito adalah jembatan yang melintang di atas Sungai Barito. Jembatan ini berada di wilayah Kabupaten Barito Kuala dan berjarak 15 km dari kota Banjarmasin. Jembatan ini memiliki panjang 1082 meter yang melintasi Sungai Barito selebar 800 meter dan Pulau Bakut selebar 200 meter. Merupakan akses jalan Trans Kalimantan dari Banjarmasin menuju ke Palangkaraya. Tak hanya sungai, Kalimantan Selatan terdapat pulau yang indah, antara lain Pulau Pamalika merupakan tempat wisata sekaligus tempat pelestarian penyu termasuk dalam kelompok binatang dilindungi. Terletak di Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kota Baru. Ada dua jenis penyu di perairan Pulau Sembilan, yakni penyu hijau dan penyu sisik. Pulau Samber Gelap merupakan pulau kecil dengan pesisir pantai yang indah dengan terumbu karang indah, terletak di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Kota Baru. Pulau Bira-Birahan merupakan pulau romantik dengan pemandangan pantai dan terumbu karang yang terletak di Kecamatan Pulau Laut, Kepulauan, Kabupaten Kota Baru. Terdapat goa dan kolam yang indah di Kalimantan Selatan, antara lain Goa Liang Tapah merupakan gua berukuran cukup luas dengan ukiran alami, stalagmit dan stalaktit. Goa Liang Tapah ini terletak di Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong. Goa Batu Hapu merupakan objek wisata gua yang memukau. Goa ini terletak di Desa Batu Hapu, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin. Guntung Nyaru merupakan kolam alami di antara bebatuan, perbukitan, dan lanskap tanah yang tersembunyi. Berada di Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang, Kabupaten Kota Baru. Terdapat bukit-bukit yang indah di Kalimantan Selatan, antara lain Bukit Telang merupakan bukit yang ditutupi rumput hijau yang menarik. Terletak di Martada, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. Bukit Rimpi merupakan sebuah perbukitan yang ditumbuhi oleh padang savana hijau yang dihiasi oleh hamparan rumput, terletak di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Waduk Riam Kanan adalah salah satu waduk terbesar di Kalimantan Selatan yang berada di Aranio Banjar. Waduk buatan yang di dalam pembangunannya memakan waktu selama 10 tahun. Dibangun membendung 8 sungai yang bersumber dari pegunungan Meratus. Alam memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang keindahan melalui warna pelangi yang beraneka ragam. Semoga video ini memberikan pembelajaran dan informasi baru. Terima kasih sudah menonton.